Kita ke sorotan lain, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendata kerusakan rumah warga akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. BNPB siapkan 3 titik pengungsian untuk warga sekitar gunung. BNPB telah menyalurkan bantuan ke pengungsian korban letusan Gunung Lewotobi. Mengantisipasi erupsi susulan, BNPB telah berdialog dengan warga yang bermukim di area kurang dari 7 km dari puncak untuk direlokasi. Informasi terkini pasca erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun. Selamat pagi Citos, bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini? Berapa posko juga yang pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah di sana? Selamat pagi Nanda dan saudara. Memang untuk posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur ada 3 titik yang berada di Kecamatan Sitehena, yakni di Desa Bokang, Desa Konga, dan juga Desa Lowolaga. Dan dari ketiga posko ini sudah menampung sekurang-kurangnya ada 3.000 lebih pengungsi yang tersebar di posko-posko pengungsian ini, sementara ada 1.000-an pengungsi yang memang masih berlindung atau menempati posko yang berada di Kabupaten Sika, Kabupaten tetangga dan Kabupaten Flores Timur yang dipilih untuk menjadi salah satu posko para pengungsi ini bisa berlindung begitu. Dan untuk sampai saat ini berdasarkan data yang kami terima per tanggal 5 November kemarin, jumlah pengungsi berjumlah 4.456 juga. Dan sampai saat ini memang pemerintah terus mendata data pengungsi karena sejak kemarin terlihat adanya penambahan pengungsi di mana para pengungsi yang selama ini tidak ke 3 posko yang disiapkan oleh pemerintah sudah mulai berdatangan dari tempat-tempat pengungsi mandiri seperti di kebun atau di desa-desa tetangga yang tidak terdeteksi oleh para petugas yang mendata jumlah para pengungsi. Nanda. Terkait dengan pengungsian, tadi ada 3 titik posko pengungsian yang terbagi yang masing-masing kurang lebih dari ketiganya ada 3.000 pengungsi. Lalu bagaimana untuk kondisi di pengungsian sendiri, di posko pengungsian, Citos? Apakah semua sudah terpenuhi ataupun ada kekurangan-kekurangan yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi? Untuk kebutuhan para pengungsi, Nanda, memang sejak kemarin kami memantau para pengungsi khususnya di posko Bokang dan juga Konga memang terlihat mereka kesulitan untuk mengakses air bersih. Namun sejak kemarin pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengerahkan sejumlah tangki-tangki air untuk membawa pasokan air bersih sehingga kebutuhan di sana bisa terlayani. Sementara untuk yang paling dibutuhkan sekarang adalah MCK. Karena belum terlihat MCK yang dibangun di sana, karena di sana para pengungsi hanya mengandalkan MCK yang ada di rumah-rumah warga tanpa ada MCK yang disiapkan oleh misalnya dari Kementerian Sosial seperti MCK portable sehingga bisa digunakan oleh para pengungsi. Sementara untuk kebutuhan yang lain seperti kebutuhan bayi dan ibu hamil, karena berdasarkan data yang kami peroleh memang ada begitu banyak bayi dan ibu hamil, karena itu diharapkan bisa ada bantuan untuk kedua pengungsi ini seperti bayi dan ibu hamil. Memang kami kemarin memantau sudah banyak berdatangan bantuan-bantuan dari pihak ketiga dan itu cukup membantu para pengungsi. Karena itu diharapkan dengan adanya bantuan-bantuan ini para pengungsi tetap berada di tempat pengungsian sehingga sambil menunggu rencana relokasi yang memang sejak kemarin sudah dibicarakan atau didialogkan antara warga dan juga kepala BNPB. Nanda. Terkait masalah di sana adalah sanitasi dan tadi ibu-ibu hamil dan susu, harapkan ini menjadi ada solusi juga dari pemerintah daerah di sana. Citos, lalu bagaimana perkembangan situasi saat ini di sana? Apakah masih dalam proses pencarian korban? Apakah masih
ditemukan korban jiwa di sana, Citos? Untuk korban sendiri karena hari pertama terjadinya erupsi besar pada Senin dini hari kemarin, tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 9 korban di Desa Selatan Lo yang menjadi korban reruntuhan bangunan akibat timpa material erupsi pada Senin dini hari kemarin. Jumlah korban sekarang bisa kami pastikan bahwa pada hari Senin itu jumlah korbannya 9 orang. Sementara 1 orang dari Desa Tujuh Kali masih kritis dan sedang dirawat di rumah sakit Kota Larantuka. Kami juga mendapat informasi bahwa salah satu pengungsi yang memilih untuk mengungsi di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Nebe, kemarin juga dilaporkan meninggal dan sudah dibawa ke kampung halamannya di Desa Duli Paling untuk dimakamkan. Pengungsi ini mempunyai riwayat asma sehingga dia meninggal di tempat pengungsian. Nanda. Masih dalam proses pencarian dan ditemukan yang terbaru 9 korban jiwa di sana. Kalau kita berbicara terkait status Gunung Lewotobi, apakah abu vulkanik ini masih mengganggu aktivitas penerbangan di sana, Citos? Untuk aktivitas kegempaan dan vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki sendiri masih berada pada level 4 awas dan sejak kemarin memang terjadi 3 kali erupsi, di mana erupsi pada pagi hari itu kolom abunya setinggi 300 meter, sementara erupsi yang besar terjadi pada sore kemarin, di mana erupsi terjadi kurang lebih hampir mencapai 30 menit begitu, dan tinggi kolom abu mencapai 1000 sehingga abu ini ditiup oleh angin yang bergerak ke arah barat dan barat laut, di mana arah barat dan barat laut ini menuju ke Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan kabupaten-kabupaten lain yang berada di arah barat Pulau Flores, sehingga ini memicu penutupan bandara. Kalau bandara sendiri yang kami pantau informasinya, sejak kemarin memang bandara di Kabupaten Ende dan juga Kabupaten Ngada sudah dibuka. Namun kami belum memantau perkembangan terkini karena kemarin abu vulkanik cukup tebal mengarah ke Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada. Dan kami juga laporkan bahwa sampai saat ini bandara yang terus ditutup adalah bandara Kabupaten Sika, bandara Franseda Maumere, kurang lebih sudah 6 bulan ditutup tanpa ada pelayanan di sana. Nanda. Artinya aktivitas penerbangan di sana juga masih melihat aktivitas Gunung Lewotobi. Kalau diulang kembali tadi berarti ada 10 korban kembali ditemukan. Saat ini masih dalam level 4 untuk status Gunung Lewotobi dan kemarin ada 3 erupsi. Harapannya semoga secepatnya ini dapat berakhir tentunya dan dapat bantuan untuk para pengungsi di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Citos Natun melaporkan. Sehat selalu. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, Saudara.